wali yang paling tinggi yang hidup di antara mereka. Izin. Nah, tapi Pak, artinya kalau orang sudah overpower itu ya, sudah punya kekuasaan, sudah merasa di atas angin dan lain sebagainya dari segala hal, biasanya cobaan itu muncul dari situ juga. Sama dengan orang-orang Arab ini, punya tokoh yang luar biasa, bahkan kata mereka ini wali, ini sudah. Summa innahu safaru ila Syam. Suatu ketika Amr bin Luhai ini, jemaah sekalian, berjalan ke negeri Syam, yang sebagaimana kita tahu negeri Syam itu adalah biladul anbiya, negerinya para nabi. Faro'ahum ya'budunal awthan. Maka Amr bin Luhai lihat, oh ternyata di negeri Syam itu orang-orang banyak menyembah patung-patung. Fastahsana dzalika wa dhannahu haqqan. Kemudian kata Amr bin Luhai, kalau orang di negerinya para nabi saja menyembah patung, wah ini bagus ini. Kayaknya kalau saya bawa ke tempat saya, ke Jazirah Arab, bagus juga. Maka dia anggap itu bagus. Ya tadi, li'anna syama mahallur rusul wal kutub. Karena pikiran Amr bin Luhai, ini tempatnya para nabi banyak di sini, tempatnya kitab-kitab diturunkan di sini. Faqada ma'ahu bihubal. Maka Amr bin Luhai ini membawa satu patung, namanya Hubal. Wa ja'alahu fi jawfil Ka'bah. Dan Hubal ini ditaruh di emperan Ka'bah, nanti dimasukkan ke dalam Ka'bah. Wada ahla Makkah ila syirki billahi fa'ajabu. Kemudian ya namanya juga sudah tokoh yang sangat dipercaya, dia bawa patung, kemudian dia ajak orang Arab untuk menyekutukan Allah. Ya kita tetap beribadah kepada Allah, tapi ada jalur yang singkat nih. Nah, kita ada jalur singkat nih, kita gunakan ini untuk mendekat kepada Allah, sehingga mereka sudah mulai syirik. Summa lam yalbis ahlal Hijaz an tabi'u ahla Makkah li'annahum walatal bait wa ahlal haram. Nah, karena semua jazirah Arab itu ketika mereka pergi haji, dilihatnya orang Mekah ini sudah ada patungnya, maka ya orang-orang Hijaz lain ikut saja. Apa kata mereka? Orang yang di Mekah saja begini, orang yang di sekitaran Mekah bisa lebih dekat kepada Allah lewat patung-patung ini, ya kami ikut juga. Nah begitu kata mereka, sehingga ini sudah mulai rusak sudah. Jadi awalnya orang Arab itu sebelum ada Amr bin Luhai ini, ya mereka memang meninggalkan, kehilangan syariat, kehilangan tata cara beribadah Nabi Ibrahim, sudah mulai ditinggal. Tapi tidak ada di antara mereka yang menyembah patung. Mereka masih menyembah Allah. Ketika Amr bin Luhai ini datang, dia tokoh, kemudian dia bawa pemikiran baru, sudah akhirnya diikuti. Itu juga Pak, bisa kita antisipasi di antara kita. Karena agama ini sudah jelas, kata Allah dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islami dina. Jadi agama ini sudah paripurna sudah. Siapapun tokohnya yang datang, sehebat apapun, kalau bertentangan dengan hadis Nabi, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua. Nah, fa in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Kalau kalian berpegangan dengan yang dua ini, tidak akan tersesat. Kitabullah wa sunnati. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang ditinggalkan Nabi itu ya Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Sehingga siapapun, kenapa agama kita ini alhamdulillah Allah jaga, karena memang agama terakhir sampai akhir zaman, ya karena kita sudah punya patokan. Siapapun tokohnya, sehebat apapun, sebaik apapun, kalau berbicaranya bertentangan dengan dua patokan ini, ya tidak akan diikuti oleh umat Islam mayoritasnya. Karena kata Rasulullah SAW, mayoritas umatku tidak akan tersesat. Tapi kalau ada orang hebat kemudian menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis yang sudah masyhur itu ya tidak bisa diikuti. Nah, dan itu pernah terjadi dengan bangsa Arab dulu. Kemudian wa kana Hubal minal Aqib. Patung Hubal yang dibawa pertama kali ke Mekah ini Pak, terbuat dari al-Aqiq al-Ahmar, batu permata merah. Nah, batu permata merah kan, batu permata itu indah ya, biasanya dipakai cincin dan lain sebagainya. Ini jadi patung Pak, jadi patung permata berwarna merah lagi.
Jadi tidak disembah pun itu orang-orang mau taruh di rumahnya itu ya, karena bernilai tinggi. Nah, jadi Hubal itu dari itu maksurul yadil yumna, tapi patung ini apa namanya, tidak ada putus tangan kanannya. Adrokat Quraisyun kadzalika, yang didapati oleh orang Quraisy, yang dibawa tadi oleh Amr bin Luhai itu sudah seperti itu, tidak ada tangannya. Faja'alu lahu yadan min dzahab, kemudian mereka kumpulkan perhiasannya mereka jadikan emas-emas mereka itu ditumpuk jadi satu, kemudian dijadikan tangan yang putus tadi, patung Hubal yang putus tangannya disambung pakai perhiasan-perhiasan mereka. Alasannya apa? Agar lebih memiliki. Nah, ini wasilah kita mendekat ke Tuhan nih. Ayo kita dikumpulkan semua yang paling berharga, kemudian dijadikan tangan. Nah, wa kana awwalu sonamin lil musyrikin. Hubal ini berhala pertama yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Wa a'dhamuhu wa aqdasuhu indahum. Dan ini dianggap yang paling hebat, dianggap yang paling suci menurut orang-orang musyrik saat itu. Ini ada di dalam Kitabul Asnam miliknya Imam Ibnu Kalbi. Nah, kata beliau kutip begitu secara singkat. Nah, kemudian selain Hubal ada juga patung-patung di awal itu namanya Manat. Wa min aqdami asnamihim Manat. Jadi Manat ini termasuk patung pertama selain Hubal. Kanat li Hudzail wa Huza'ah. Nah, ini patung khusus milik suku Huzail dan Huza'ah. Wa kanat bil musalsal inda salihil bahlil a'mar. Ini ada di Musalsal, tempat namanya Musalsal, ada di sekitaran Laut Merah, di dekat Hadwa Kudaid, di daerah namanya Kudaid. Wal musalsal, nah Musalsal ini saniyatu jabalin yahbatu minha ila Kudaid. Artinya ada satu tempat yang mengelilingi Kudaid, itu namanya daerah Musalsal. Kemudian yang pertama itu Manat, yang pertama tadi Huzal, yang kedua itu Manat. Kemudian summa takhudul Lata fit Taif. Kemudian ada patung ketiga yang orang musyrik itu taruh di lembah Taif, namanya Lata. Wa kanat li Sakif, dan patung ini milik Bani Sakif. Wa kanat fi maudi'ati maniratil Masjidit Taif al-Yusra, dan ini ditaruh di puncak Masjid At-Taif. Kemudian mereka summa tahudul Uzza biwadi Nakhlah Asyamiyah. Mereka menaruh patung Uzza di daerah yang menuju ke Syam, dan ini diperuntukkan oleh orang-orang Dzati Irq. Dan wa kanat li Quraisyin wa Bani Kinanah ma katsirin minal qabailil ukhra. Ini untuk suku Bani Quraisy dan Kinanah dan beberapa kabilah-kabilah yang lain. Nah, 3 patung inilah patung yang paling awal, Pak, yaitu Hudzail, Manat, dan Lata. Ini yang awal-awal disembah oleh orang-orang Jazirah Arab. Wa kanat hadhil asnamu tsalatsah akbaru awsanil Arab. Ini ya pemuka patungnya orang-orang Arab. Summa kasura fihim asyirk. Kemudian dari Hudzail, kemudian Manat dan Lata ini berkembanglah kesyirikan yang makin menjadi-jadi. Awalnya mereka hanya ya tetap menyembah Allah, cuman kata mereka ini jalan pintasnya. Nah, kalau menyembah Allah belum tentu langsung, tapi kalau lewat ini, lewat lewat 3 patung ini, jalan pintas. Awalnya hanya begitu, tapi kemudian mereka tambah menjadi patung-patungnya tambah banyak. Wa kasrul ausan fi kulli buqah. Bahkan setiap sudut di Arab saat itu sudah mulai ada patung-patung. Berangkat dari satu pemikiran tadi, bawa patung dari tempat lain, kemudian mereka desain-desain sendiri, dan sampai ya banyaklah, kira-kira patungnya sudah tidak terhitung. Dan disebutkan bahwa Amr bin Luhai ini, dia ini kana lahu ra'yun minal jin. Dia ini punya penglihatan dibantu oleh jin, Pak. Jadi dia bisa tahu di mana letak patung-patung
umat terdahulu yang di dalam tanah. Nah, hebat juga orang ini ya, didatangi jin karena sudah sudah banyak menyesatkan orang, sekalian banyak jin yang setan yang membantu orang ini. Fa akhbarahu anna asnama qauminu. Dia ini dikabari oleh jin itu letak-letak patungnya kaum Nabi Nuh yang sudah terkubur lama di dalam tanah. Nah, yang di dalam surah Nuh itu ya, wadda wa suwa'a wa ya'utha wa ya'uqa wa nasra, itu wa nasra, dan banyak ada patung yang terkenal itu. Nah, akhirnya patung ini kan madfunatun bi Jiddah, terkubur di daerah Jiddah itu. Kemudian Amr bin Luhai ini didatangi oleh jin. Kata sebagian, kata Ibnu Hisam, didatangi oleh jin itu melihatnya tidak di dalam mimpi. Banyak orang kan melihat lewat mimpi. Kalau ini tidak, lagi nyata duduk begini, kemudian dia bilang, mau kutunjukkan pendekat-pendekat kepada Tuhan yang lebih hebat, yang itu dari kaumnya Nabi Nuh dulu. Nah, kemudian orang bilang, kalau memang ada, bagus ini. Akhirnya dia datang ke situ, kemudian ditunjukkan oleh Amr bin Luhai, di sini tempatnya Wada, di sini tempatnya Suwa, di sini tempatnya Ya'us, di sini tempatnya Ya'uq, di sini tempatnya Nasr. Ketika digali betulan ada itu Pak, patung-patung itu, karena dibantu jin tadi. Maka ketika patung itu digali, kemudian mereka bawa ke Tihamah, falamma ja'al hajju dafa'a ilal qabail. Nah, disambut orang-orang yang datang haji, kemudian diberikan itu Pak, orang yang datang haji dari seluruh penjuru diberikan patung-patung itu, khususnya patung yang 6 ini disebarkan ke 6 penjuru mata angin, sehingga tidak ada lagi bisa lewat dari penyembahan patung-patung ini. Fadhahabat biha ila autoniha, maka mereka bawa patung-patung itu ke negeri masing-masing. Ada yang ditaruh di sana, pokoknya bukan hanya 4 penjuru mata angin, tapi seluruh itu dapat satu patung yang besar-besar itu ya. Fa amma wad, adapun wad itu ya, yang di dalam Al-Qur'an waddaw gitu ya. Maka ini untuk Bani Kilab. Nah, dan seterusnya. Ada satunya pokoknya sejuru mata suwanya untuk Bani Hudzail bin Mudrikah. Dan Yagusnya untuk Bani Wutaif bin Bani Murad. Kemudian Ya'uqnya untuk Bani Hadman di daerah Khaywan di daerah Yaman. Nah, ini, dan adapun Nasr untuk Bani Dzilkila di daerah Hamir. Jadi seluruh jazirah Arab itu sudah diberikan patung-patung besar. Tidak cukup sampai di situ, disampaikan oleh Amr bin Luhai ini Tuhan besarnya, kalian yang kecil-kecil buat sendiri. Nah, disuruh buat sendiri, tidak cukup dikasih yang besar, mereka disuruh buat sendiri yang kecil-kecil Pak. Ini luar biasa. Waqad ittakhadhu li hadhil tawaghit buyutan. Mereka bukan hanya menaruh itu, karena tadi pesannya ini ya yang besar, yang kecil buat sendiri. Kemudian mereka untuk para tagut ini, sesembahan-sesembahan ini, mereka buatkan rumah Pak. Kanu yu'azzimunaha, mereka mengagungkan tempat-tempat patung itu kada zimil Ka'bah, sebagaimana mereka mengagungkan Ka'bah. Kan dari kemarin kita sampaikan, memang Ka'bah itu dari awal orang Arab, bukan hanya orang Arab, orang yang beragama dengan agama samawi itu mengagungkan Ka'bah semua. Karena ada penggantinya patung, maka mereka mengagungkan ini. Wa kanat laha sadnah wa hijab. Nah, patung-patung ini mereka berikan hijab, mereka berikan hiasan-hiasan. Kayaknya bukan hanya di Arab Pak ya, di Indonesia sudah mulai banyak itu tempat yang dianggap bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan itu diberikan hiasan-hiasan dan lain sebagainya. Tapi ini dulu Pak di Arab. Di Indonesia itu bukan patung lagi ya yang dibuatkan. Wa kanat tahdalaha kama yahdilil Ka'bah. Wa kanat tuhdilaha kama yahdilil Ka'bah. Mereka memberi hadiah juga, sebagaimana saat itu mereka membawa hadiah untuk Ka'bah. Jadi mereka berikan apapun yang berharga di situ. Ma'tirafihim bi fadlil Ka'bah 'alaiha. Tapi mereka awal-awalnya masih menganggap ya Ka'bah tetap yang paling
yang paling utama, tapi sudah mulai ada yang utama lagi. Nah, saya punya pengalaman Pak, dulu waktu saya kuliah, saya jalan ke daerah Gresik, itu ada satu kompleks pemakaman yang bukan hanya dihias ya, tapi di situ ya dengan dijadikan tempat wisata, tapi banyak orang yang menurut saya itu sudah ya mirip-mirip ini parahnya. Ya kita mungkin tidak ini ya, kalau biasa saja itu sudah biasa. Ini Pak, bahkan ada orang bawa ya mirip-mirip ini, bawa kalau musim panen bawa hasil panen terbaiknya satu gitu. Ini di Indonesia loh Pak, di Indonesia, di tempat orang-orang banyak Islam gitu ya. Nah, ya yang begini dulu sudah ada, tapi 1400 1600 tahun silam sebelum Islam ini diutus. Jadi Islam itu diutus ketika masyarakat sudah begitu. Kalau mau sesuatu, punya sesuatu, diberikan yang terbaik untuk patung-patungnya ini. Nah, sama dengan beberapa tempat di tempat kita Pak ya. Kalau sudah musim panen, nanti yang terbaik panenannya ditaruh di atas perahu, kemudian dikasih ke Nyi Roro Kidul gitu ya. Ini nanti kalau kita tidak berikan yang terbaik, marah ini Nyai Blorong ini, Nyi Roro Kidul ini. Ini mirip-mirip kan ya. Dulu begitu. Cuman dulu yang diberikan itu siapa? Hubal dari permata merah. Kalau sekarang di kita tidak ada permatanya, cuman batu di pinggir-pinggir kali, itu lebih parah kita berarti ya, daripada orang ini. Kalau orang dulu masih permata, masih keren lah. Kalau ada potongannya itu dijual mahal. Kalau sekarang batu yang tidak berharga itu Pak. Dulu batu akiknya tidak berharga lagi, itu dia. Kalau batu akiknya yang merah delima itu masih bagus lah ya secara kelihatan. Ini batu akiknya cuma dapat di kali, dijual juga tidak laku. Baru itu yang dikasih kemenyan, di lain sebagainya. Ini lebih parah juga kita itu berarti ya. Nah, kemudian waqad sarat qabailu ukhra ala nafsi thariq, dan setiap kabilah itu Pak berlomba-lomba membuat patung sendiri, karena mereka ya orang punya begitu, kita buat yang lebih bagus. Jadi semua orang itu punya begitu. Fattakhadallah asnaman alihah. Nah, maka karena sudah kalau dia bisa mendekatkan kepada Allah, kenapa tidak kita nyembah itu langsung? Nah, sudah mulai begitu Pak. Awalnya mereka bilang, ini ya kalau mau dekat dengan Allah yang lebih pintas lewat ini. Tapi mereka mikir lagi, kalau dia bisa membantu kepada Allah, kenapa kita tidak minta ke dia? Akhirnya dia minta langsung ke dia. Artinya fattakhadallah asnaman alihah wa bintan laha wa banat laha buyutan mislaha. Nah, karena sudah dianggap Tuhan, sudah kita tidak usah ke Ka'bah lagi. Nah, ini aja sudah begitu ya. Fakana minha dzul khalasah li Daus. Jadi semua orang itu punya masing-masing. Suku Ad-Daus itu suku terkenal di Yaman Pak. Abu Hurairah itu namanya suku Ad-Daus, suku Dausi. Dulu pernah kejadian ketika Abu Hurairah datang ke majelis Nabi, Abu Hurairah langsung bilang, "Ya Nabi, saya minta didoakan punya hafalan yang kuat. Aku mau menyebarkan agamu lewat hafalanku." Maka Nabi berdoa, "Ya Allah, berikan orang ini hafalan yang kuat." Sahabat yang lain itu mau juga, aku mau juga. Kata Nabi, "Sabaqatkum ad-Dausi." Kalian sudah didahului oleh suku Dausi ini. Nah, ini kalau ada kebaikan kita harus berlomba-lomba, jangan didahului orang. Nah, terkadang kita begitu Pak, kalau sudah ada orang ini, aku mau juga, sudah lewat, sudah diambil orang itu. Nah, ini jadi suku Daus ini punya Tuhan sendiri, semua punya Tuhan sendiri itu ya. Wa hakadza intasyarat al-asnam, dan beginilah sejarah patung-patung itu menyebar hampir semua daerah, semua buka, semua lekukan Arab itu ada patungnya. Ada tempat begini ada patung ini. Kayaknya mirip-mirip di kita Pak. Dulu kalau lewat ini nama penunggunya ini. Kalau mau taruh di sini. Dan ini di tempat kita ini Pak, jangankan yang orang umum, yang orang awam. Saya pernah dapati Pak, itu tokoh agama, anaknya sakit, tidak ke dokter. Loh, kenapa tidak ke dokter? Sudah dikasih sate di dekat kamar mandinya. Loh, kenapa? Dia kena istilahnya di situ. Loh, saya bilang itu kan tidak syirik, itu kan tidak boleh. Itu kan kita menyekutukan Allah. Oh, enggak, kita tidak menyembah itu, kita tidak takut juga.
terus kita cuman berdamai. Enak sekali Pak ya, berdamai katanya. Daripada kita musuhan, mending kita berdamai, kita tidak sembah. Terus kenapa berdamai? Iya, dia datang kepada tukang ramal, orang pintar di sebelah. Katanya kalau mau sembuh tidak usah ke dokter, cukup beri sate. Nah, dulu lebih parah Pak, di zaman saya waktu kecil itu di sungai itu sering ada rokoknya, ada telurnya, ada ayamnya. Nah dulu ya Allah, astagfirullahaladzim, dulu kita lewat itu ya kalau pulang dari pondok rebutan anak-anak, saya ambil ayamnya. Nah nanti besoknya datang orang yang ngasih situ, ternyata dimakan sama jinnya. Nah sebenarnya itu ya ya itu kejadian masa kecil ya. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tapi masyarakat kita itu banyak yang begitu Pak. Artinya, dan itu mudah masyarakat kita ini terkadang kalau sudah urusan begitu tidak dipakai ini logikanya, ini akalnya tidak dipakai sudah. Dulu kalau bapak-bapak pernah ingat, pernah viral anak kecil yang bisa menyembuhkan semua penyakit pakai batu. Sekarang orangnya ada Pak, orangnya kerja di sawah, dibilang kenapa tidak ngobatin lagi dulu kayak orang sudah tahu kalau itu bote-bote. Jadi gimana? Dulu Pak yang antri itu doktor, ada profesornya, antri semua Pak. Kalau masih hidup orangnya kira-kira mungkin dibuang gelar doktornya itu ya. Bayangkan orangnya itu sekarang berhenti. Kenapa? Orang sudah mulai sadar katanya ternyata itu bote-bote. Itu padahal dia cuma ngaku saya disambar petir, kemudian dapat batu, bisa nyembuhkan. Antri orang Pak menyembuhkan itu, ya Allah. Nah, ketika sudah banyak orang sadar, ada yang lebih parah lagi itu ya. Pokoknya aneh-aneh sudah. Jadi kalau kita ini Pak, dulu sempat teman-teman bercanda, kalau malas kerja, pura-pura jadi dukun aja. Pura-pura jadi dukun aja. Jangankan dukun beneran, pura-pura itu sudah kaya. Ini terjadi Pak di Jazirah Arab itu. Dan kenapa Jazirah Arab itu, kami ulangi, disebut orang jahiliyah saat itu Islam diturunkan, bukan karena orangnya pintar. Sebelumnya kemarin secara politik, secara perdagangan mereka hebat-hebat Pak. Maju juga, hanya kalau sudah bersentuhan dengan teologi, dengan ketuhanan ini, mereka jadi bodoh. Bayangkan nih, orang hebat tapi ngasih makanan ke batu. Orang pintar, ekonominya bagus, ngasih makanan ke batu. Makanya dibilang jahiliyah. Artinya sudah kepintaran itu tidak dipakai lagi sudah. Nah, tidak dipakai lagi. Nah, ini sejarah kira-kira beginilah awal-awal Jazirah Arab itu dipenuhi patung-patung. Hatta soro likulli qabilatin, sampai setiap kelompok kecil, setiap keluarga itu punya patung sendiri. Saking parahnya itu. Summa fi kulli baitin minha sonam, setiap rumah ada patungnya. Nah sama Pak dengan kita. Kita pergi kemana, wah ini orang hebat nih, kalau saya punya fotonya ini, rumah saya dapat berkahnya. Ini sebenarnya keyakinan yang parah sekalipun tidak ada seperti ini Pak dulu Pak. Dulu orang itu bawa patungnya, bawa replikanya. Kalau sekarang cuma modalkan kertasnya terkadang, atau hanya tulisannya, atau kalau enggak sisa-sisa pakaiannya. Dulu kalau bapak-bapak masih ingat zaman dulu, ada penjualan kiswah Ka'bah digunting itu Pak. Yang melakukan pengguntingan itu orang mana Pak? Orang Indonesia Pak. Karena begitu. Nah kalau kita, wah ini kiswah Ka'bah, ada keberkahannya, tidak terbakar rumah kita. Nah, kemudian untuk menjustifikasi itu orang buat isu Pak. Ada kebakaran, kamarnya tidak kebakar. Kenapa? Ada fotonya Ustadz Hizbullah. Di kamarnya ada fotonya Ustadz Hizbullah, tidak terbakar. Sudah menyebar, Bapak sebarkan, aku kebakaran loh di rumah, tapi ada satu yang tidak kebakar. Ada fotonya Ustadz Hizbullah, cari orang Pak. Jadi ujung-ujungnya apa? Bisnis. Dijual fotonya Ustadz Hizbullah. Bapak-bapak jualin, dijualin. Wah itu Pak. Nah, itu ujung-ujungnya Pak di Indonesia ini. Kalau ada aliran yang kurang beres ini, ujung-ujungnya dua. Mohon maaf, ujungnya dua. Kalau bukan uang, syahwat. Kalau bukan uang, syahwat. Semuanya itu. Bahkan Pak, yang lebih memprihatinkan ini di tengah-tengah kita ya. Ada orang sudah ditangkap polisi dan di penjara, dia ngaku kalau dia botek-botek.
bisa mengeluarkan uang. Ada dulu di Jawa itu, siapa itu lupa saya namanya. Nah, ketika dia keluar dari polisi, Pak, sekarang banyak lagi orang datang, ratusan ribuan orang datang. Kenapa? Mau berguru, karena dia bisa menggandakan uang. Padahal sudah divonis bersalah, di persidangan ada YouTube-nya dia ngaku, iya saya botek-botek. Sekarang datang lagi orang, Pak, dan itu bukan 1-2, ribuan orang antri untuk jadi waliyadzubillah. Sekarang ini nyata ini, ya Allah. Jadi kalau sudah divonis, sudah ada videonya dia mengaku kalau itu dia kerjain orang, ya memang hidayah itu milik Allah. Akhirnya kita akan berserah diri. Bahkan kita pernah bahas pertemuan pertama, Nabi ketika pamannya itu, ketika Abu Thalib wafat, kan Nabi sempat angkat tangan. Aku akan sa'astaghfironna laka rabbi, aku akan memintakan ampun kepadamu, kepada Tuhanku wahai paman. Jadi Nabi itu minta, apa kata Allah? Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa menjamin hidayah bahkan bagi orang yang paling engkau sukai. Hidayah itu hanya milik Allah. Mau kita bagaimanakan lagi itu, Pak, orang yang begitu itu. Sudah jelas-jelas dia ngaku kalau itu bohong, sudah dipenjara, artinya sudah sah ini pengakuannya. Dia keluar dari penjara di Arab, Pak. Disambut di depan penjara. Ada keretanya, ada pakaian kebesarannya. Nah, itu memang, nah, karena mungkin di kita hanya dihukum ya. Coba kalau agama Islam, negara kita bahasa Islam ya, itu dibunuh. Karena sudah begitu, biar tidak menyesatkan orang lain. Nah, kemudian ya tadi ya penyebaran itu wa jumlatul qaul, dan kesimpulannya kata beliau, inna syirka wa ibadatul asnam kana akbaru madhari min madahiri dinil jahiliyah alladzina kanu yaz'umuna annahum ala din Ibrahim. Kesimpulannya dari banyak cerita tadi di awal, pengakuan mereka yang mengaku beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim itu hanya ilusi. Kenapa? Karena faktanya mereka menyembah patung, dan mereka melakukan kesyirikan. Amma fikratus syirki wa ibadatul asnam faqad nasha'at fihim ala asasi annahum lamma ra'al malaika war rusul wan nabi wa ibadullahi salihin min awliya. Wah, ini mereka, Pak, patung-patungnya itu banyak yang mereka ilustrasikan sebagai perwakilan malaikat, perwakilan rasul, perwakilan nabi, perwakilan orang-orang soleh yang banyak. Kalau ada di antara mereka orang soleh yang meninggal, kemudian mereka buat replika patungnya. Ini ya, kalau sekarang nggak usah buat, cuman ada kamera gitu ya, ambil kameranya taruh di dompet. Nah, dengan keyakinan selama ada fotonya Ustadz ini di dompet ini, tidak bisa kita terkena musibah. Mirip-mirip, Pak, dengan zaman jahiliyah dan itu sekarang. Nah, jadi sekarang itu, Ustadz, kalau mau jadi kaya tanpa kerja, pura-pura jadi dukun. Apalagi label Ustadz, bacaannya bagus. Kemudian dia tinggal buat aja 2 orang ini, kemudian nanti kamu sebarkan isu begini ya, di rumahmu kebakaran karena ada foto saya, tidak kebakar. Menyebar nanti itu, Pak. Banyak sudah pengikutnya. Wal'iyadzubillah. Tapi ya tadi, Nabi sampai bersabda bahwa Amr bin Luhai itu Nabi lihat sendiri. Dia terbuai isi perutnya, diseret di dalam kubangan api neraka. Karena dia awal-awal orang yang membuat kesyirikan, dan dia ridho dengan itu. Dan di tempat kita ini, Pak, banyak orangnya tidak ridho, hanya pengikutnya terlalu mengkultuskan. Orangnya orang soleh betulan, orang rajin ibadah betulan. Karena dia malas ibadah, dia kan sudah dekat dengan Allah, saya mendekat lewat dia saja. Kalau begitu, diambil fotonya, ditaruh begini. Itu yang kejadian tidak sedikit di tempat kita ini. Ya, sebenarnya orang yang soleh beneran itu tidak begitu. Orang yang baik beneran tidak begitu. Banyaklah, Pak, orang yang baik beneran tapi pengikutnya itu akhirnya salah jalan, mengkultuskan orang-orang begini. Jadi ya ini ya, mereka awalnya itu ada yang dianggap ini replika malaikat, ini replika.
Kemudian orang-orang soleh, lamma ra'auhum annahum aqrabu khalqillahi ilaihi. Mereka melihat, oh ini orang yang dekat dengan Allah, ini orang yang tinggi derajatnya dengan Allah, ini orang yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, ini orang yang punya khawarik wal karomat. Jadi kita itu mudah sekali dikelabui. Ada orang sekarang ini masih hidup orangnya, tidak pakai baju, tidak pakai apa, karena katanya pernah ada orang melihat orang ini. Misalnya saya di Balikpapan nih, kemudian saya ke Jawa, ngelihat lagi, ini lagi kajian sama Ustaz Hizbullah, kemudian saya punya tiket ke sana, ternyata ketemu orang ini. Ini namanya khawarik, punya sesuatu yang di luar nalar. Pernah ada orang mengaku itu, kemudian dianggap sebagai wali Allah, padahal tidak sholat. Padahal ukuran wali Allah itu bukan bisa melakukan yang aneh-aneh. Kalau bisa melakukan yang aneh-aneh itu wali Allah, limbat sudah paling aneh itu ya. Bisa dia makan besi, bisa makan apa. Nah, orang yang wali Allah itu yang bisa menjalankan syariat, yang paling bisa menjalankan syariat. Itulah yang dimaksud hadis Nabi yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi itu, siapa man adzan li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku, maka aku umumkan kepadanya berperang. Siapa yang menyakiti waliku, kata Allah, maka aku umumkan Berikutnya itu hadisnya itu tersambung. Orang yang mendekat kepada Allah bukan hanya dengan yang wajib, tetapi dengan yang sunnah. Itu yang maksud wali-wali itu. Bukan hanya mendekat kepada Allah dengan yang wajib, tapi dengan yang sunnah. Kalau mereka zaman itu, Pak, pokoknya kalau ada orang bisa melakukan yang di luar adat itu sudah dianggap orang hebat. Dibuatkan patungnya, kemudian zannu annallaha a'tahum syai'an minal qudrah. Mereka menyangka ini diberikan Allah kekuatan, kehebatan, maka mereka menjadikan itu sebagai yastahiquna ayyakunu wasata bainallahi wa baina amati ibadi. Mereka merasa ini yang bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah, lebih mudah hajat kita dikabulkan kalau kita mendekat kepada Dia. Kalau kita memberi Dia, maka Allah akan memberi kita. Kalau kita memiliki Dia, maka Allah akan menjauhi musibah kepada kita. Betul mirip, Pak, dengan kejadian yang dilakukan oleh orang-orang kita. Ambil fotonya siapa, taruh di dompetnya, taruh di HP-nya, kemudian dia berkeyakinan, selama ada foto ini orang soleh ini, kami tidak akan dapat musibah, kami akan selalu dapat kebaikan. Itu mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh zaman jahiliyah yang berantas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sudah jam 7, mungkin kita akan lanjutkan pekan depan bagaimana mereka memperlakukan patung-patung ini. Tadi masih sejarah tentang patung-patungnya. Mereka memperlakukan patung ini di dalam Al-Qur'an, wa madzubiha 'alan nusub. Ada yang menyembelih untuk si patung itu. Wala ta'kulu mimma lam yadhkir ismallahi 'alaihi. Ada yang mereka tidak makan sebelum dihidangkan ke patungnya. Mirip-mirip, Pak. Kalau sudah musim panen, tidak diambil dulu sebelum disisihkan untuk apalah yang nunggu di situ, untuk penunggunya di situ. Ini mirip yang sebelum agama Islam turun. Bahkan mereka di dalam Al-Qur'an di surah Al-An'am ini, wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiba faqalu hadza lillahi bi za'mihim wa hadza li syurakaina. Mereka pisahkan hasil panennya yang bagus-bagus. Ini untuk Allah, ini untuk penunggu-penunggu sawah ini. Ada enggak di sini? Banyak, Pak. Hampir di daerah banyak. Itu tugas kita untuk menyadarkan bahwa kita hanya beribadah kepada Allah. Maka kita beribadahnya kepada Allah. Keyakinannya hanya kepada Allah, kemudian kita memintanya hanya kepada itulah yang diperjuangkan oleh para ulama itu. Tapi Bapak-bapak sekalian, menyampaikan begini, ya kalau kita karena kita sudah sadar, kita senyum-senyum saja. Kalau Bapak-bapak sampaikan ke orang yang melakukan itu butuh effort banyak, Pak. Kamu mau merubah kebiasaan kami, memang kamu siapa, begitu ya. Nah itu yang
yang dilakukan. Kita insya Allah kalau ada kesempatan akan bahas bagaimana orang-orang jahiliyah itu memperlakukan patung-patung mereka. Nah, setelah itu baru kita masuk ke masyarakat jahiliyah. Habis itu baru kita masuk ke nasab Nabi dan keluarganya. Ini masih sebelum membahas Nabi, masih realita di zaman itu, mulai dari geografisnya, kemudian suku-suku Arabnya, ini agama-agama mereka, nah yang dipenuhi oleh patung-patung di seluruh jazirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita. Membaca sejarah ini, Pak, bukan hanya bernostalgia dengan masa lalu, tapi sejarah itu akan selalu terulang. Nah, kalau kita tidak antisipasi, anak-anak kita bisa jadi mereka kagum terhadap satu tokoh, kemudian mereka bisa kemudian menjadikan tokoh itu ya dikultuskan melebihi seharusnya hamba diperlakukan, dan itu akan banyak terjadi. Wal iyadzubillah. Karena kalau sudah kita menyekutukan Allah, percuma sudah. Di dalam keyakinan kita orang Islam ini percuma sudah. Mau ngapain saja karena sudah menyekutukan Allah. Allahul hadi ila siratil mustaqim. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.